Yadi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Yadi. Kita bersyukur kita selalu diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan. Dan saat ini kita hendak belajar bersama kalian, bersama dengan Pak Yadi. Dan pada saat ini kita hendak belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian tentu tahu apa itu perkembangbiakan. Lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan Pak Yadi selanjutnya. Pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, secara khusus pada saat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun sebelum kita bersama belajar lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan, ada baiknya kita coba mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Anak-anak, di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda yang kita jumpai setiap hari. Nah, secara umum segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik itu merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Jadi, komponen biotik di sini adalah komponen yang terkait dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen yang kedua adalah abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk atau benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Komponen atau lingkungan biotik misalnya ada manusia, hewan, tumbuhan, mikroba, dan lain-lain. Intinya komponen biotik ini adalah komponen yang terkait dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik misalnya tanah, air, tumbuhan, udara, angin, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tadi disebutkan salah satu komponen biotik adalah makhluk hidup. Maka kita coba mengingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Misalnya ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Tumbuh dan berkembang. Jadi setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan pasti akan berkembang. Berbeda dengan benda mati. Yang berikutnya bernapas. Jadi disebut makhluk hidup apabila memiliki ciri bernapas. Lain dengan benda mati. Benda mati berarti tidak bernapas. Yang berikutnya PK terhadap rangsang. Ini kalian mungkin sudah tahu maksudnya apa PK terhadap rangsang. PK terhadap rangsang itu jika ada sentuhan, ada suatu reaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Yang berikutnya dapat beradaptasi. Beradaptasi di sini adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi. Dan yang berikutnya berkembang biak. Nah, terkait dengan berkembang biak ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Perkembangbiakan tentang tumbuh. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Apa itu tujuan dari berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenis keturunannya. Mengapa perlu melestarikan jenis keturunannya? Agar tumbuhan itu tidak punah atau tidak habis. Kemudian bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu? Maka secara khusus kita hendak belajar lebih lanjut tentang Anak-anak, ada dua cara perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Cara-cara itu yaitu melalui proses generatif
Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Sedangkan yang berikutnya adalah vegetatif. Vegetatif merupakan perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Jadi intinya, kalau generatif adalah dengan cara kawin, vegetatif dengan cara tak kawin. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan, pembuahan, atau perkawinan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Jadi anak-anak, kalian mungkin pernah makan buah. Nah, buah itu ada bijinya. Jadi buah yang kalian makan yang ada biji itu berarti buah itu mengalami proses perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji umumnya diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Jadi tolong diingat-ingat, penyerbukan itu terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Pada gambar bunga berikut ini ada bermacam-macam nama bagian. Yang paling atas ada yang namanya mahkota. Kemudian ada yang namanya kepala sari. Di bawahnya ada yang namanya benang sari. Kemudian ada kepala putik. Lalu ada tangkai putik. Kemudian ke kiri ada kelopak. Sebelahnya kelopak ada bakal biji. Turun ke bawah ada dasar bunga. Dan yang berikutnya adalah tangkai bunga. Dari yang telah disebutkan oleh Pak Yadi tersebut merupakan bagian-bagian dari bunga. Jadi bagian-bagian bunga itu mencakup mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Tolong tentang bagian-bagian bunga ini untuk anak-anak, apakah semua bunga pasti memiliki semua bagian-bagian bunga tersebut? Jawabannya adalah tidak. Ada bunga yang memiliki semua bagian, ada bunga yang tidak. Oleh sebab itu, kemudian bunga dapat dikelompokkan menurut kelengkapan bagian-bagiannya itu menjadi dua. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Jadi kalau bunga itu memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, itu disebut dengan bunga lengkap. Yang berikutnya adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap itu berarti bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih bagian-bagian bunga. Jadi kalau kalian melihat suatu bunga di mana bunga itu tidak memiliki benang sari, berarti bunga itu termasuk bunga tidak lengkap. Contoh bunga lengkap adalah bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, dan masih banyak bunga-bunga yang lain. Sedangkan contoh bunga tidak lengkap misalnya adalah bunga buil. Sedangkan pengelompokan bunga berdasarkan alat kelaminnya mencakup 1. Bunga sempurna. Nama lain dari bunga sempurna adalah hermafrodit. Bunga sempurna itu merupakan bunga yang memiliki putik
dan benang sari. Jadi kalau suatu bunga ada putiknya, ada benang sarinya, berarti itu disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan yang kedua merupakan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu merupakan bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Kalau suatu bunga hanya memiliki benang sari saja, berarti bunga itu adalah bunga tidak sempurna. Contoh bunga sempurna misalnya bunga kacang, mangga, jambu, dan lainnya. Sedangkan suatu bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Contohnya adalah tongkol jagung. Jadi bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Ingat, putik merupakan alat kelamin bunga betina. Sedangkan yang berikutnya adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Contohnya bunga malai pada jagung dan manggar pada kelapa. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Anak-anak, proses penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi karena mendapatkan bantuan dari angin, air, hewan, dan manusia. Pada penyerbukan dengan bantuan air, yang nama lainnya adalah hidrogami, misalnya terjadi pada tumbuhan ganggang air. Sedangkan penyerbukan dengan bantuan angin dengan nama lain anemogami biasanya terjadi pada tanaman yang memiliki bunga kecil dan ringan. Misalnya pada tumbuhan padi, jagung, dan rumput-rumputan. Jadi tolong di sini diingat ciri penyerbukan dengan bantuan angin itu pada tumbuhan yang memiliki bunga kecil dan ringan. Karena dengan bunga kecil dan ringan tersebut, berarti bunga itu mudah ditiup oleh angin. Anak-anak, proses penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki warna mahkota yang mencolok dengan aroma yang khas, memiliki kelenjar madu, dan bunganya berukuran besar. Tanaman ini misalnya pada tanaman jambu, jeruk, dan pepaya. Jadi dalam hal ini tolong diingat, kalau proses penyerbukan dengan bantuan hewan, cirinya itu terjadi pada tanaman, ya, pada tanaman yang memiliki warna mahkota yang mencolok, bisa merah yang mencolok, bisa warna kuning yang mencolok, dengan aroma yang khas. Aromanya di sini misalnya wangi, memiliki kelenjar madu, dan bunganya berukuran besar. Sedangkan penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami misalnya terjadi pada tumbuhan vanili. Bagaimana sih
tumbuhan vanili kok perlu dibantu oleh manusia dalam proses penyerbukannya? Dalam hal ini, manusia itu melakukan upaya dengan menggoyang-goyangkan batang pada tumbuhan vanili. Ketika tumbuhan vanili digoyang-goyang, dimungkinkan ada serbuk sari yang jatuh. Nah, serbuk sari yang jatuh itu akan mengenai putik. Nah, dalam hal inilah kemudian terjadi penyerbukan. Anak-anak, jika penyerbukan didasarkan pada asal serbuk sarinya, maka dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi pada serbuk sari satu bunga yang jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jelasnya, jika ada serbuk sari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri, berarti itu adalah penyerbukan sendiri. Lalu penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu pohon. Jelasnya, jika ada serbuk sari dari satu bunga yang jatuh ke kepala putik tapi bunga yang lain, tapi dalam satu pohon, itu adalah penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu pohon, tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Jelasnya, jika ada serbuk sari satu bunga yang jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi berbeda pohon, tapi pohonnya itu masih dalam satu jenis tumbuhan, maka itu adalah penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Jelasnya, jika ada serbuk sari satu bunga, jelasnya, jika ada serbuk sari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang sejenis tetapi berbeda varietas, itu adalah penyerbukan bastar. Nah, penjelasan Pak Yadi tentang perkembangbiakan tumbuhan yang tadi telah kalian lihat, dengar, dan saksikan bersama. Semoga penjelasan singkat tentang perkembangbiakan tumbuhan pada saat ini bisa kalian cerna, bisa kalian pahami, dan coba nanti kalian belajar lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan pada buku-buku yang lain atau pada materi-materi yang lain. Oke? Kalau begitu, pelajaran kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan, hormati orang tua, tetap rajin belajar. Salam sehat.